gue akan mulai video ini dengan ngejelasin ke lu sebuah penemuan mengejutkan yang gue jamin ini akan bikin lu jadi semakin yakin lagi tentang kekuatan pikiran itu real, nyata gitu. Mungkin lu selama ini ketika gua ngomongin di channel ini tentang aura, mindset, positif menarik positif, negatif menarik negatif, mungkin lu masih setengah yakin. Tapi abis lu tahu tentang penemuan ini, lu bakal jadi yakin 100% bahwa pikiran lu itu membentuk realita. Oke, jadi penemuannya itu ini dilakuin sama seorang peneliti asal Jepang, Masaru Emoto namanya, water experiment, percobaan air. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, jadi ceritanya ada 2 gelas air nih. Keduanya ya air, sama nggak ada bedanya. Yang gelas pertama itu airnya diucapin kata-kata yang berhubungan sama love, gratitude, cinta, kasih sayang, kata-kata positif. Gelas yang kedua sebaliknya, diucapin sama kata-kata yang berhubungan sama hate, kebencian, kata-kata negatif yang jelek. Terus kedua gelas ini dibekuin dan lu tahu hasilnya apa? Yang air yang diucapin kata-kata positif, pas dicek pakai mikroskop, itu membentuk kristal air yang simetris, yang indah. Sementara air yang diucapin kata-kata negatif secara bentuk itu bukan simetris indah, tapi chaotic, kacau, berantakan. Wow, mind blowing. Kekuatan pikiran itu menurut gue sangat real guys. Pikiran kita membentuk realita. Ilmu sains mainstream mungkin bakal teriak-teriak, pseudoscience, ngada-ngada doang, cocok logi doang ini mah, metafisis. Menurut gue ini mereka lakuin biar kita para rakyat jelata buta selamanya sama fakta bahwa pikiran mempengaruhi realita ini. Terlalu bahaya gitu bagi mereka penguasa dunia kalau ilmu manifestasi kekuatan pikiran ini jadi mainstream, diketahui sama banyak orang. Masyarakat normis itu harus dikontrol seperti domba. Anyway, kita bukan mau bahas tentang konspirasi di sini. Kita cuma pengen ngehubunginnya sama NoFap, sama proses berhenti PMO, oke? Jadi tadi lu udah ngerti gimana pikiran membentuk realita. Gimana pikiran yang positif menghasilkan kristal air yang simetris dan indah. Dan gimana pikiran yang negatif tidak menghasilkan kristal air, tapi malah secara bentuk itu kacau, nggak beraturan. Mau tahu apa yang akan semakin menampol lu lagi? Tubuh manusia itu 60% terdiri dari air. Jadi poin gue adalah lu terjebak di kecanduan PMO, self-image lu itu adalah negatif. Setiap hari lu ngomong ke diri sendiri, gua bego, gua lemah, gue capek, relapse mulu, hidup gue hancur berantakan, abis relapse gue pasti bakal ditimpa kesialan, otak gue rusak. Apa yang terjadi guys tanpa lu sadari? Yap, lu mengucap kata-kata buruk ke tubuh lu yang 60% itu air, dan habis itu pasti hal-hal negatif yang lu pikirin tadi bakal menjadi realita. Kemalangan datang bertubi-tubi, rasanya susah banget gitu hidup normal menikmati hari. Tiap menitnya terlalui terasa bagaikan penderitaan, happy-nya pas lagi PMO doang. Tapi ini sayangnya kenikmatan palsu yang cuma bertahan sementara. Mustahil lo itu punya self-image yang positif, yang kalem, yang tenang pas masih rutin PMO sehari-harinya. PMO itu harus dibuang dulu jauh-jauh dari hidup, biar kondisi self-image yang positif ini bisa tercapai. Coba sekarang kasusnya apabila PMO itu nggak ada di hidup lu. Lu itu bersih, no aging, no terpancing sama pikiran mesum, pikiran kotor. Dari pagi, dari mulai bangun tidur sampai malam tidurnya lagi, otak lu sama sekali nggak tertarik ke hal-hal yang mengarah ke PMO. Lu fokus ke mengejar impian lu, kerja, belajar, bikin konten, mungkin bangun bisnis dan sebagainya. Kemenangan kecil after kemenangan kecil lu raih dari waktu ke waktunya. Lu berprogres, berkembang secara skill, secara wawasan, dan juga karakter lu sebagai individu. Ini perasaan yang enak banget men, sumpah. Berarti kan self-image lu di sini positif. Tiap hari kata-kata yang lu ucap ke diri itu kayak, yes, gue menang. Yes, gue unlock wawasan baru. Hari ini gue produktif banget. Pikiran gue damai banget. Gue berprogres. Lu mengucap kata-kata positif ke tubuh lu yang 60% air, dan hasilnya apa coba? Hasilnya hidup lu pun akan menjadi sangat keren dan ditimpa sama banyak keberuntungan. Alam semesta itu hanya mengikuti kondisi internal lu. Nah ini menarik, kondisi internal cowok yang gak ngelakuin PMO itu udah kayak taman bunga bermekaran yang mengundang hewan-hewan atau serangga yang indah kayak lebah, kupu-kupu, burung, ya kan? Sementara kondisi internal cowok yang masih kecanduan PMO itu udah kayak Bantar Gebang gitu, mengundang hewan-hewan kotor menjijikan kayak laler, tikus, kecoa, ya gitulah kira-kira analoginya. Anggap aja wujud hewan ini tuh kayak keberuntungan atau kemalangan yang lu alami di keseharian. Lu menarik dari luar apa yang udah ada di dalam diri lu. Indah menarik indah, buruk menarik buruk. Selama lu masih aja terus PMO, mau gak mau lu akan terus selamanya berada di frekuensi yang
buruk ini. Dari penelitian air yang dilakuin sama Masaru Emoto tadi, gue jadi ingat lagi kan sama kata-katanya Nikola Tesla yang lumayan terkenal itu. Jika kamu ingin mengetahui rahasia dari alam semesta, maka berpikirlah tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Semuanya itu adalah energi. Pikiran kita itu adalah energi. Lu mikir gua lemah, hidup gua rusak gara-gara PMO. Udah gitu kan parahnya lagi percakapan gua lemah ini lu ulang terus setiap harinya selama lu masih masih ketergantungan sama PMO. So, kondisi lu sekarang yang tidak begitu lu banggakan itu adalah hasil dari manifestasi negative thinking lu selama ini, selama masih berkutat sama PMO. Jadi nggak ada waktu lagi guys, jangan nunda-nunda lagi. Lu harus komitmen stop PMO mulai dari sekarang juga. Step pertama biar proses berhenti PMO lu itu lancar yaitu mengubah identitas dari cowok yang menahan PMO menjadi cowok yang tidak butuh PMO. Biar perubahan identitas ini bisa tercapai, lu perlu wawasan, understanding, pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang kenapa sih kita cowok itu ngelakuin PMO, apa sih motivasi mendasarnya, kenapa kita ngelihat PMO ini penting, kenapa kita nggak bisa ngontrol hasrat tubuh kita, dan sebagainya. Dengan lu paham ini, gue jamin proses perubahan identitas ini jadi gampang. Ebook ini gue bikin untuk ngebantu ngereset otak lo. Link ada di deskripsi. Oke guys, thank you so much udah nonton video pertama kita di setelah lebaran ini. Semoga terbantu dengan konten yang gue bikin. Seperti biasa, like, share, komen, subscribe. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Peace.